Cepet. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan video tentang disonansi kognitif dalam kehidupan sehari-hari. Wah. Ada waktu bentar nggak? Apa lagi, Jan? Aku tuh lagi kesel banget tahu sama diri aku sendiri. Seharusnya kan aku mau hidup sehat, tapi lagi-lagi aku bolos olahraga. Aku kayak ngerasa gagal gitu, padahal aku udah ngajak orang lain hidup sehat, tapi aku sendiri nggak ngelakuin. Itu namanya disonansi kognitif. Kayak pikiran dan perilaku kamu tuh nggak sesuai, jadinya kamu ngerasa nggak nyaman. Iya sih, aku jadi ngerasa munafik gitu loh, karena aku udah ngajak orang lain, tapi aku sendiri nggak ngelakuinnya. Kalian lagi ngapain? Ini aku udah bawa Ciki. Kalian mau nggak? Kan padahal aku pengen hidup sehat, tapi nengok Ciki jadi pengen. Nggak apa-apa, Jan. Aku aja beli kopi tiap hari. Tapi aku mau hemat. Itu termasuk disonansi nggak? Tepat sekali. Kalian tuh sebenarnya tahu yang harus kalian lakukan, tapi pikiran kalian nggak sejalan. Kalian ngapain di sini ramai-ramai? Enggak. Kami lagi bahas disonansi. Tapi ternyata hidup kita ini penuh konflik batin ya. Oh, itu wajar kok, karena kita sebagai manusia emang selalu bertentangan dengan diri kita sendiri. Tapi rasanya tuh nggak enak banget loh, serasa ada yang ngeganjel lagi. Nah itu dia, kamu tuh harus tahu cara mengatasi itu tuh. Caranya? Yang pertama, mengubah perilaku dengan nilai. Misalnya rajin olahraga. Yang kedua, merubah pikiran kan? Iya, kayak oke, hari ini aku bakal olahraga nih. Nah yang ketiga, justifikasi atau cari pembenaran. Nah ini yang sering dipakai nih. Oh, berarti sama yang kayak contoh aku bilang itu, beli kopi mahal, self healing. Padahal sebenarnya cuman ngeles doang biar ngerasa nggak bersalah. Berarti aku selama ini selalu beralasan ya? Nggak apa-apa, disonansi tuh kayak kamu tuh peduli dengan diri kamu. Kalau misalnya kamu nggak peduli, kamu nggak sayang diri kamu. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu tuh terus menunda untuk hidup sehat? Karena aku takut mulai, aku takut gagal, aku takut nggak konsisten untuk hidup sehat. Nah, aku tahu. Jadi rasa takut kamu tuh lebih besar daripada rasa ingin berubah kamu. Iya, karena itu aku selalu cari alasan untuk menunda-nunda hidup sehat. Sama kok, seperti aku. Setiap aku stres, aku selalu membeli suatu barang. Nah itu dia, disonansi itu muncul karena kita menutupi rasa takut dengan alasan yang tampak logis. Padahal itu cuma pelarian aja. Kalian nggak harus buat drastis kok. Mulai dari hal kecil aja. Oke deh, mulai besok aku mau mulai hidup sehat. Tolong bantuin ya. Oke, tapi tunggu dulu. Ini kita jajan yuk. Ya ampun, ini juga disonasi lagi. Nggak apa-apa, Jan. Berubah itu butuh proses. Oke deh, tapi mulai besok beneran ya, aku mulai. Oke. Di dalam video, kami menggunakan teori disonasi kognitif. Disonasi kognitif adalah ketidaknyamanan psikologis terjadi ketika seseorang memiliki ketidakyakinan yang bertentangan dengan perilaku atau dua keyakinan yang saling bertolak belakang. Di dalam naskah, Anjani percaya hidup sehat itu penting, tetapi ia selalu menundanya. Disitulah muncullah rasa bersalah. Di sisi lain, si Tama ingin hidup hemat tetapi selalu membeli kopi mahal. Disitulah muncullah konflik. Gejala disonasi yang terjadi pada tokoh yang pertama adalah gelisah, membela diri, mencari alasan, dan selalu menunda-nunda. Cara mengatasinya yang pertama adalah mengubah perilaku, seperti Anjani yang berkomitmen untuk hidup sehat. Yang kedua, mengubah kognisi, seperti mengurangi perfeksionisme. Yang ketiga, menambah kognisi baru atau pembenaran, seperti kopi itu adalah self-healing. Yang keempat, pentingnya nilai tertentu. Dalam video menunjukkan transisi dari disonasi menuju kesadaran, menuju ke perubahan. Disonansi dalam perspektif Islam merupakan konflik antara hati dan amal. Dalam Islam, ketika seseorang mengetahui yang baik namun dia tidak melakukannya, itu disebut dengan takalluf. Rasulullah SAW bersabda, seseorang tidak akan bergeser kedua kakinya pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang ilmunya. Ia amalkan untuk apa? Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara pengetahuan dan perbuatan adalah masalah spiritual, bukan hanya masalah psikologis. Kedua, Islam mendorong konsistensi istiqomah. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan hal yang tidak kamu lakukan atau yang tidak kamu kerjakan. Quran Surat As-Saff ayat 2-3.
Ayat ini sangat relevan dengan tema disonansi, bicara A melakukan B. Tokoh Jani mengalami ini, merasa tidak nyaman karena hablun nurani, hubungan dengan hati nurani terganggu. Yang ketiga, cara Islami mengatasi disonansi. A. Muhasabah atau evaluasi diri. Dalam video, semua tokoh melakukan refleksi diri. Saat mengobrol, ini sejalan dengan perintah Umar bin Khattab, yaitu hisablah dirimu sebelum dihisab. Yang kedua, niat dan langkah kecil atau tadarruj. Dalam Islam, perubahan tidak harus drastis. Sedikit tetapi konsisten lebih utama. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang konsisten tapi meski sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Ini sesuai dengan keputusan Anjani, mulai hidup sehat pelan-pelan. Yang ketiga, mencari lingkungan baik, sohib yang solid. Peran Pipah dan Tama Alfi mencerminkan teman yang menasihati dalam kebaikan, sebagaimana dalam Quran surat Al-Asr. Yang keempat, hakikat Islam dari drama. Setiap orang punya konflik, tetapi Allah memberi akal dan hati agar kita menyadari perubahan butuh dukungan, niat, dan kesadaran. Konsisten kecil lebih baik daripada janji besar tanpa realisasi. Islam mengajarkan keselarasan antara ucapan, niat, dan perbuatan. Allah memberi manusia hak akal agar bisa memahami diri. Seperti dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 5, yaitu Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka belajar psikologi adalah salah satu bentuk syukur kita. Seluruh kejadian di dalam video adalah menunjukkan bahwa setiap konflik batin, rasa bersalah, alasan yang dibuat, dan usaha memperbaikinya adalah bagian dari psikologis dalam kehidupan sehari-hari. Manusia selalu mengalami pertentangan antara pikiran dan tindakan, dan proses menyadari lalu memperbaikinya adalah wujud nyata dari dinamika psikologis yang nyata dan manusiawi. Ada apa nih pertama? Ya ampun, ini tuh masuk di seragam. Aku belum makan udah. Aku juga belum. Tak tabrak. Nanti